Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, channel yang membahas ramalan zodiak yang paling update, akurat, terbaik setiap hari, dan satu-satunya di Indonesia yang paling aktif dan responsif terhadap curhatan, konsultasi, maupun pertanyaan daripada kalian semua. Kami berada di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Kami menjadi satu-satunya yang paling aktif dan responsif di Indonesia. Jadi buat kamu yang mau request, silahkan bisa tulis di komentar, atau mau yang lebih private bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan 12 ramalan zodiak secara lengkap di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk lebih mendetailnya, silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu. Oke, ramalan di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 kita awali dari pembacaan zodiak Capricorn. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Hierophant. Di sini sangat bagus sekali setelah beberapa hari yang lalu mengalami berbagai macam yang namanya masalah, mengalami berbagai macam yang namanya kendala di dalam kehidupan kamu. Memasuki pertengahan bulan April ini dan nanti memasuki bulan Ramadan, sepertinya memang kamu sedang berada di dalam situasi ditempa, alias kamu sedang digojlok untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, ketika kamu menghadapi masalah, menghadapi suatu kesedihan, perasaan kamu cenderung berantakan, kacau, dan kamu tidak bisa mengatur, menyelesaikan masalah itu dengan segera, maka itu akan menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, pribadi yang lebih kuat, dan pribadi yang lebih tenang. Di sini kelemahan utama seorang Capricorn di bulan April ini, memasuki pertengahan bulan April ini, tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah soal keuangan. Soal keuangan masih menjadi prioritas pokok yang harus diwaspadai bagi kamu yang punya zodiak Capricorn. Masalah keuangan harus segera kamu cari kuncinya atau kamu cari solusinya, bagaimana untuk mengatasi kondisi keuangan kamu yang sampai dengan saat ini masih cenderung bermasalah. It's overall, kalau untuk masalah yang lainnya seperti masalah asmara dan masalah pekerjaan, sebenarnya kamu merasa semuanya berjalan baik-baik saja, merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa bisa berjalan sesuai dengan koridor yang kamu miliki. Akan tetapi untuk soal pekerjaan yang menghasilkan uang, itu ternyata masih ada suatu gap permasalahan yang sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan. Maka dari itu, hal pokok yang harus kamu lakukan untuk saat ini adalah bagaimana kamu bisa meminimalisasi pengeluaran yang berlebihan. Karena jika kamu tidak bisa meminimalisasi pengeluaran yang berlebihan, maka saya takutkan ketika memasuki bulan puasa nanti yang tinggal beberapa hari, kondisi keuangan kamu berada di dalam situasi yang berantakan. Tetapi hal itu sudah kamu antisipasi dengan kamu mempersiapkan berbagai opsi untuk melakukan apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Dan saya yakin di bulan April ini kondisi keuangan kamu akan berada di dalam proses perbaikan dan prosesnya itu sangat nampak sekali. Jadi hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. Pokoknya kamu harus berusaha untuk menutup sektor-sektor yang berlubang di dalam kondisi finansial kamu, maka kondisi finansial kamu akan membaik. Mungkin bukan minggu ini, tetapi nanti ketika memasuki tanggal 25 atau bahkan tanggal 27 April di hari Sabtu ya, itu mungkin kondisi keuangan akan cenderung membaik. Dari sisi asmara, general, dan pekerjaan semuanya berjalan normal di hari Rabu ini, tidak terlalu ada permasalahan yang harus dikhawatirkan. Akan tetapi waspada itu tetap perlu, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kamu terlalu khawatir dan terlalu waspada berlebihan, maka kamu agak cenderung menutup diri. Jadi untuk urusan asmara dan urusan yang lainnya seakan-akan di hari Rabu ini masih berjalan sesuai dengan koridor yang jelas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020.
Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Ini sangat positif sekali ya. Segala bentuk jerih payah kamu sudah meluangkan pikiran kamu untuk pekerjaan kamu meluangkan pikiran kamu untuk menata kembali kehidupan kamu. Dan di beberapa bulan yang lalu, dari bulan Januari, Februari, dan Maret, kondisi keuangan kamu kan sangat berantakan sekali, sangat berantakan, tidak tertata, pemasukan minim, pengeluaran besar semakin besar, dan kondisi emosional tidak stabil. Tetapi memasuki bulan April ini, segala jerih payah kamu meluangkan pikiran kamu, meluangkan waktu kamu, meskipun kamu stres juga, depresi juga, tetapi semuanya itu akan menampakkan hasil yang cukup membahagiakan di pertengahan bulan April tahun 2020 ini. Dari sisi keuangan kita bahas di sini. Segala bentuk kerja keras kamu itu tidak sia-sia, maka usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, itu sangat nyata adanya. Di sini kondisi keuangan kamu sangat lancar sekali, tetapi memang untuk masalah pengeluaran kamu masih belum bisa untuk memanajemen pengeluaran untuk bisa kamu minimalkan. Karena apa? Kebutuhan setiap hari semakin banyak. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, saya memahami bahwa kondisi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, bahwa kan terkadang ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent, sifatnya darurat, dan itu sifatnya tidak terduga. Jadi hal itu harus kamu antisipasi dengan apa? Dengan kamu mempersiapkan dana cadangan. Karena kalau kamu punya dana cadangan, maka dana utama kamu itu tidak akan terpengaruh. Jadi untuk sisi keuangan yang harus kamu preferensikan adalah itu. Pemasukan cukup lancar, kamu harus pandai menyimpan uang, atur pengeluaran agar tidak terlalu besar. Kalau bisa kamu minimalkan pengeluaran seminimal mungkin. Apalagi nanti kebutuhan ketika memasuki bulan puasa, saya pastikan semuanya akan naik ke atas. Jadi maka dari itu kamu harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Masalah pekerjaan, ada rasa bosan dengan pekerjaan, itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Apalagi pendapatan memang agak sedikit menurun ya, cukup lancar tapi agak sedikit menurun, sehingga memang terkadang rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa emosional dengan pekerjaan yang saat ini kamu alami itu cukup memuncak. Maka dari itu memang setiap orang di tengah kondisi seperti saat ini, memang rasa jenuh terhadap suatu pekerjaan itu hal yang sangat lumrah dan mayoritas orang mengalami hal seperti itu. Maka dari itu di sini kalau bisa saya sarankan, apabila kamu yang punya zodiak Aquarius ingin mencari pekerjaan baru, usahakan sampai selesai hari raya terlebih dahulu. Sampai kamu menerima THR terlebih dahulu, baru kamu menentukan langkah mau kemana. Dan ingat, ketika kamu mau resign dari suatu pekerjaan, kamu harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Kamu mau berwirausaha atau mau bekerja di tempat lain. Kalau bekerja di tempat lain, pastikan tempat itu lebih baik daripada tempat kamu sebelumnya. Baik dari sisi gaji, dari sisi suasana, dan dari sisi jenjang karir. Jadi itu semua harus kamu pertimbangkan. Dan apabila kamu mau berwirausaha, pastikan kamu harus menggunakan market research. Mau usaha apa? Usahanya yang jelas-jelas dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan sepasar bubar, atau jangan menggebu-gebu di awal, tetapi nanti ketika berjalan malah akan loyo dan malah keseleo. Untuk urusan asmara, sepertinya untuk membahagiakan pasangan itu menjadi prioritas utama seorang Aquarius di bulan April ini. Dan buat kamu Aquarius yang ingin menikah di tahun ini, ada baiknya kamu pending terlebih dahulu sampai semua situasi ini menjadi aman. Untuk bisa saya katakan tahun 2021 atau akhir tahun 2020, ya 2021 lah katakanlah seperti itu, merupakan tahun yang baik buat kamu Aquarius yang ingin mengakhiri masa lajang kamu, yang ingin menikah di tahun 2021 adalah tahun yang sangat bagus. Karena apa? Karena dari mulai sekarang April 2020 sampai dengan pertengahan 2021 adalah fase yang sangat-sangat bagus sekali bagi Aquarius untuk memapankan kondisi ekonomi, untuk menggairahkan kondisi finansial. Jadi tahun 2021 buat kamu Aquarius yang mau menikah mungkin adalah suatu tahun yang dimana kamu bisa merefleksikan diri menjadi tahun yang baik untuk kamu yang mau menikah dengan pasangan kamu di tahun 2021. Karena di tahun 2020 ini kita harus waspada terhadap segala sesuatunya, karena yang kita rencanakan itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang menguji kita. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi kita semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020.
Selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Two of Pentacles. Di sini kalau secara apa ya? Secara siklus di sini sepertinya hidup itu ada yang datang, ada yang pergi. Termasuk dalam siklus keuangan, ada pemasukan, pasti ada pengeluaran. Tapi di sini pengeluaran dan pemasukan kamu intensitasnya itu gini. Hari ini masuk, beberapa jam lagi keluar. Hari ini masuk, beberapa jam lagi keluar. Jadi kamu tidak bisa save the money gitu. Jadi ketika kamu mendapatkan uang, kamu itu seakan-akan uang itu hanya mampir di dompet kamu sebentar gitu loh. Cuma mampir cuci tangan kemudian dia pergi lagi. Ibarat kata kalau secara keuangan seperti itu. Nah, hal ini yang terkadang memicu dilema di dalam kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi pengeluaran kamu juga cukup lancar juga. Jadi kamu tidak bisa untuk menyimpan beberapa uang untuk bisa kamu jadikan dana tabungan, dana investasi, atau dana darurat. Jadi hal ini harus bisa kamu atur sedemikian rupa supaya apa? Supaya ketika uang masuk itu setidaknya bisa kamu simpan dulu 30%. 70%-nya untuk kamu memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, itu terserah kamu. Tetapi usahakan untuk bisa menyimpan uang. Nah, hal ini hal yang sangat vital sekali. Kalau kamu bisa menyimpan uang, maka kondisi keuangan kamu tidak akan bermasalah. Meskipun saat ini siklus kehidupan kamu terkadang masih berat. Terkadang memang kamu sangat berusaha keras sekali untuk bisa mendapatkan uang. Sampai-sampai kamu tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Bahkan kamu mengorbankan pikiran kamu sampai kaki di kepala, kepala di kaki untuk bekerja keras untuk mendapatkan uang. Akan tetapi, kalau kamu masih belum bisa memanajemen pengeluaran, hasilnya ya kalau seperti itu. Uang masuk, mampir cuci tangan, kemudian pergi lagi. Maka dari itu usahakan ketika uang masuk, kamu simpan dulu. Kamu simpan, kamu atur list kebutuhan apa yang harus kamu penuhi. Sehingga untuk masalah keuangan tidak menjadi suatu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Untuk urusan asmara memang Pisces agak cenderung mengalah ya. Mengalah di sini dalam artian terkadang di situ ada kartu The Hanged Man. Daripada memancing keributan yang lebih besar lagi dengan pasangan, Pisces cenderung lebih mengalah. Kenapa Pisces mengalah? Karena dia tidak mau hubungannya itu bermasalah. Karena Pisces ini sebisa mungkin di bulan April tahun 2020 ini, di pertengahan ini sampai dengan akhir nanti, sepertinya sangat yang namanya menghindari yang namanya masalah. Karena Pisces sudah terlalu banyak masalah di dalam kehidupannya, maka Pisces tidak mau yang namanya menambah masalah kembali. Karena jika Pisces menambah masalah, takutnya Pisces akan dalam kondisi yang drop. Nah, ketika Pisces dalam kondisi yang drop, maka untuk bisa bangkit kembali itu perlu waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu Pisces saya sarankan hindari menambah masalah. Cukup masalah yang saat ini saja yang menjadikan suatu pikiran kamu yang harus segera kamu selesaikan. Dan sebisa mungkin di bulan April sisa ini hindari yang namanya menambah masalah baik dengan pasangan, dari sisi keuangan maupun dari sisi pekerjaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian ada kartu Four of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan memang tiba-tiba perasaan seorang Aries di hari Rabu ini cenderung fluktuatif, berubah-ubah. Atau istilahnya bahasa anak sekarang itu moodnya itu berubah-ubah. Tiba-tiba ngerasa bad mood, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba susah, tiba-tiba khawatir. Jadi hal ini tuh sepertinya perasaan seorang Aries di hati itu kayak ngerasa sakit, tapi nggak tahu yang disakitkan itu apa. Ngerasa bingung, tapi nggak tahu yang bingung itu penyebab kebingungannya itu apa. Jadi apa ya? Jadi hal ini menjadi suatu pikiran yang cukup menguras energi bagi Aries di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti ini. Aries menyadari bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang cukup berat di dalam kehidupan Aries. Baik untuk urusan asmara yang sepertinya ada permasalahan riak-riak kecil di dalam hubungan asmara seorang Aries yang cukup mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan bagi seorang Aries itu sendiri. Ditambah lagi tanggung jawab Aries terhadap pekerjaannya, terhadap dirinya sendiri untuk bisa segera mencapai kepada tujuan itu terus menekan Aries, sehingga terkadang Aries berada di dalam situasi yang dimana terkadang ya seperti itu tadi, merasa sedih tetapi yang disedihkan itu nggak tahu kenapa gitu loh, merasa bingung tapi nggak tahu bingungnya itu kenapa gitu loh. Jadi seakan-akan
Ini semua terjadi karena apa? Karena kamu terlalu berpikir, terlalu berlebihan, kamu terlalu mengkhawatirkan di masa depan. Maka dari itu Aries, usahakan untuk lebih legowo lagi untuk menerima menjalani hari. Ketika kamu menjalani hari ini, hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020, ya curahkan pikiran kamu sepenuhnya ke hari ini. Jangan berangan-angan terlalu jauh, karena jika kamu berangan-angan terlalu jauh, maka akan timbul rasa kekhawatiran. Nah, ketika rasa kekhawatiran itu dominan di dalam kehidupan kamu, maka hasilnya ya akan seperti itu tadi, dan itu akan berpengaruh kepada hubungan asmara kamu maupun dalam kondisi keuangan kamu saat ini di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aries, untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu Four of Cups. Kamu sangat bagus sekali menyikapi para pembenci kamu, menyikapi haters kamu. Ketika orang lain membicarakan tentang keburukanmu, kamu selalu menganggap itu sebagai anjing yang menggonggong. Karena di sini prinsip kamu itu sepertinya seperti singa, yang singa itu nggak perlu ditemani banyak kawan, nggak perlu. Singa itu berjalan sendirian saja sudah gagah kok, walaupun logo zodiak kamu adalah makanannya singa, tetapi di sini prinsip kamu itu seperti singa. Kenapa saya katakan seperti itu? Singa itu berjalan sendirian walaupun ada anjing menggonggong, kemudian ada domba yang berkerumul, dia tidak mempedulikan hal itu. Nah, termasuk kamu tidak mempedulikan omongan-omongan negatif orang lain. Nah, kalau kemarin kamu timbul di dalam kecemasan, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa ada orang yang membenci saya? Kenapa ada orang yang sebenarnya tidak suka dengan saya? Kalau di beberapa hari yang lalu memang sempat menjadi pikiran kamu, sehingga kamu berada di dalam situasi kecemasan, di dalam situasi yang cukup yang cukup mempengaruhi kamu secara kondisional kamu gitu. Tetapi di hari ini, hari Rabu, sepertinya kamu sudah mulai mengabaikan omongan-omongan negatif orang itu. Untuk kamu lebih fokus untuk bekerja, berfokus untuk mengembangkan diri kamu, untuk fokus sesegera mungkin supaya apa? Supaya bisa membungkam mulut-mulut busuk orang-orang yang omongannya nggak bisa ditata seperti itu. Nah, di sini secara keuangan kamu sedang dalam proses perbaikan. Nah, ini seorang pemahat sebuah koin, ini artinya kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial kamu. Kalau kondisi finansial kamu baik, nanti orang yang membenci kamu itu akan pura-pura baik juga. Maka dari itu kamu harus waspada terhadap hal itu. Orang yang terlihat baik di depan kita bisa jadi menjadi orang yang sangat brutal di belakang kita. Maka dari itu kita harus waspada di dalam memilih suatu pergaulan. Hindari pergaulan yang sifatnya toksik. Hindari pergaulan yang sifatnya membawa aura negatif di dalam kehidupan kamu. Hal ini harus segera kamu lakukan untuk tahu mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Termasuk di lingkungan pekerjaan, mana rekan yang baik, mana rekan yang buruk. Untuk urusan asmara sepertinya ada suatu pikiran yang membebani seorang Taurus di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Nah, pikiran yang membebani seorang Taurus ini apa? Kalau bisa saya simpulkan, pikiran yang membebani seorang Taurus ini adalah bagaimana seorang Taurus itu terlalu berharap berlebihan terhadap pasangannya. Artinya seperti ini. Taurus ini orangnya itu maunya yang pasti-pasti, maunya yang jelas. Nah, sampai dengan saat ini Taurus itu tidak mendapatkan kejelasan di dalam hubungan asmara. Nah, hal ini terkadang Taurus itu menuntut kepada pasangannya untuk bagaimana hubungan ini diperjelas. Maka dari itu terkadang itu menimbulkan gejolak permasalahan. Nah, permasalahannya sih sebenarnya bukan dari pihak Taurus sendiri, tetapi malah dari pihak pasangannya. Nah, jadi hal ini yang harusnya dikomunikasikan dengan pasangan. Supaya apa? Supaya tidak menambah yang namanya beban masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Setelah Taurus kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Kita bahas secara keuangan terlebih dahulu. Secara keuangan memang bisa dikatakan pemasukan kamu cukup lancar ya, tetapi kamu cukup bingung dengan kondisi keuangan kamu. Kenapa cukup bingung? Sepertinya seperti ini. Kenapa bingung? Karena kamu nggak tahu bagaimana kamu harus mengatur keuangan kamu. Maka dari itu kamu berada di dalam suatu lingkup yang dimana kamu seakan-akan menjaga erat uang kamu dan kamu agak cenderung hemat. Pelit sih enggak, mungkin hemat ya.
hemat terlalu berlebihan. Jadi seakan-akan di tengah kondisi yang seperti ini memang nggak ada salahnya kamu terlalu berhemat. Akan tetapi kamu juga harus bisa membedakan mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi jangan terlalu hemat ketika untuk memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri gitu loh. Diri kamu itu kan perlu dirawat. Diri kamu itu kan perlu yang namanya kebutuhan. Jadi jangan terlalu pelit-pelit terhadap diri kamu sendiri. Kalau untuk keperluan keinginan yang lain kamu merasa hemat, merasa pelit terhadap keinginan yang lain, itu nggak masalah. Tetapi kalau untuk kebutuhan sebisa mungkin kamu usahakan selagi uangnya masih ada, ya kamu harus memenuhi kebutuhan kamu. Nah, kebutuhan kamu ini harus kamu pusatkan untuk kebutuhan yang utama, kebutuhan yang primer. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang utama memang harus segera dipenuhi selagi masih ada uangnya. Tetapi uang kamu kan lancar gitu loh. Kondisi keuangan kamu lancar. Jadi apa yang harus dikhawatirkan gitu. Jadi untuk masalah keuangan sih sebenarnya nggak usah terlalu dikhawatirkan sih. Berhemat boleh, tetapi jangan terlalu pelit-pelit lah terhadap diri sendiri lah. Ini jangan pelit lah terhadap diri sendiri. Nah, itu kalau dari masalah keuangan. Kalau dari masalah lain sepertinya seperti ini. Nine of Swords, banyak sekali permasalahan yang kamu hadapi. Karena apa? Salah satunya kamu terlalu nggak enakan sama orang lain. Ya enakannya apa? Orang lain mau pinjam duit ya kamu kasih. Nah ini yang mengakibatkan kamu agak cenderung pelit, cenderung hemat tuh karena ini. Dulu kalau ada orang pinjam duit kamu langsung kasih. Sehingga apa? Ketika kamu menagih uang itu, kamu seakan-akan malah mengemis dengan uang kamu sendiri. Nah hal ini yang memang sebenarnya kamu hindari. Akan tetapi masih ada beberapa seorang Gemini yang seperti itu. Terlalu gak enakan sama orang lain, tetapi tega sama diri sendiri, dan orang lain menjadi seenaknya sama Gemini sendiri. Kemudian di sisi lain, Gemini bisa memberikan saran solusi terhadap masalah orang lain, tetapi tidak bisa memberikan solusi masalah diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Gemini tidak bisa memprioritaskan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga masalahnya itu numpuk, acak-adul, acak-acakan, dan harus bingung mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terkadang hal ini sering banget Gemini alami di bulan April tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan perasaan Gemini itu agak sedikit kacau sekali ya. Di bulan April tahun 2020 ini, khususnya di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Nah, kalau dari sisi asmara juga berkaitan erat dengan yang namanya perasaan. Kenapa berkaitan erat dengan yang namanya perasaan? Seharusnya kepekaan atau sensitivitas di dalam sebuah hubungan asmara itu kan terjalin keduanya, yaitu pasangan kamu dan Gemini itu sendiri. Tetapi di sini sepertinya yang peka terhadap hubungan asmara itu adalah Gemini. Walaupun Gemini bisa dikatakan dominan di dalam hubungan asmara, tetapi kalau pasangannya nggak peka ya percuma. Jadi harus ada saling rasa memahami satu sama lain lah. Nggak bisa Gemini sendiri yang berjuang di dalam hubungan asmara. Nah, hal ini harus bisa kamu bicarakan dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Oke, setelah zodiak Gemini, kali ini kami akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk zodiak Cancer di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu Eight of Cups. Di sini artinya apa? Ada hal-hal yang sepertinya sulit untuk kamu kendalikan hari Rabu ini. Hal-hal sulit itu apa saja? Ada 8 hal sulit yang sulit kamu kendalikan hari ini. Jadi 8 hal yang sulit kamu kendalikan di hari Rabu ini. Yang pertama adalah emosi kamu. Emosi kamu itu tidak berada di dalam situasi yang stabil. Jadi fluktuasi ya. Emosi kamu kadang sedih, kadang marah. Jadi mood kamu cenderung berubah dan cenderung sulit untuk kamu kendalikan. Yang kedua adalah masalah keuangan. Masalah keuangan walaupun cukup ada, cukup lancar, tetapi sangat sulit untuk kamu kendalikan diri kamu untuk mengeluarkan uang itu. Jadi ketika kamu dapat uang, kamu tuh selalu sulit untuk mengendalikan. Jadi selalu lepas ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pasangan kamu. Pasangan kamu itu sulit dikendalikan, rewel, selalu menciptakan masalah-masalah yang tidak perlu seharusnya di dalam sebuah hubungan asmara. Jadi hal ini menjadi sulit kamu kendalikan karena apa? Karena pasangan kamu juga sulit dikendalikan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kamu ini tidak mudah percaya dengan orang. Walaupun orang itu sudah berusaha keras untuk bikin kamu percaya, tapi kamu sulit untuk mengendalikan diri kamu untuk percaya sama orang itu. Jadi kamu seakan-akan di hari Rabu ini nggak percayaan sama orang lain. Kemudian yang kelima adalah keluh kesah. Kamu tidak bisa mengendalikan keluh kesah. Karena apa? Masalah yang kamu hadapi itu banyak.
Maka dari itu kamu selalu berkeluh kesah setiap harinya. Nggak ada salahnya sih berkeluh kesahlah kepada Tuhan, karena ketika kamu berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan nyinyiran yang akan kamu dapat, tetapi ketenangan jiwa, ketenangan batin. Ketika kamu berkeluh kesah kepada Tuhan, kamu berkeluh kesah kepada Sang Pencipta, masalah kamu justru malah akan mendapatkan suatu solusi, daripada kamu berkeluh kesah terhadap manusia yang malah akan mendapatkan kekepoan. Orang lain itu terkadang tuh pura-pura peduli sama kita, padahal mereka itu kepo sama masalah kita. Kemudian selanjutnya yang sulit kamu kendalikan adalah rasa kecemburuan kamu. Kamu ini kalau udah cemburu itu susah banget untuk diam-yami. Karena apa? Karena cemburu kamu itu susah banget untuk dikendalikan. Karena susah dikendalikan, terkadang hubungan asmara kamu itu bermasalah karena masalah apa? Masalah terlalu cemburu yang berlebihan. Nah, di sisi lain di sini ada kartu Two of Wands. Kartu Two of Wands ini menggambarkan berkaitan erat dengan pekerjaan kamu ya. Sepertinya di pekerjaan kamu itu sepertinya kamu berada di dalam situasi yang cukup bimbang. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, rasa kebimbangan kamu itu cukup memuncak. Nah, ini harus bisa segera kamu atasi. Kalau ini tidak bisa kamu atasi, yaitu tadi kamu akan terjebak dalam hal yang membuat kamu sulit dikendalikan itu tadi. Maka dari itu usahakan di hari Rabu ini kamu harus bisa lebih tenang, bisa lebih terstruktur lagi, dan jangan terlalu gebiah-uyah, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan. Karena sifat yang terburu-buru nanti hasilnya malah akan tidak baik bagi kehidupan kamu Cancer di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Oke. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, kami bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Masalah kamu memang perlahan-lahan mulai selesai, akan tetapi masih ada masalah yang masih membekas atau masih ada sisa-sisa masalah yang memang cukup menguras pikiran kamu. Ada 3 permasalahannya. Yang pertama soal keuangan, yang kedua soal emosional kamu, yang ketiga adalah masalah asmara kamu. Masalah keuangan berdampak pada masalah emosional kamu. Masalah emosional kamu berdampak pada masalah asmara kamu. Masalah asmara kamu berdampak pada kondisi keuangan kamu. Jadi masalahnya muter di antara 3 itu. Jadi 3 itu harus segera kamu selesaikan dengan segera. Kamu selesaikan puncaknya saja. Kamu selesaikan kondisi keuangan kamu. Kalau kondisi keuangan kamu sudah mulai membaik, maka 2 masalah yang ada di bawahnya ini atau di downline-nya ini nanti akan tertutup, akan selesai. Nah, pertanyaannya adalah saat itu 3 masalah itu cukup bisa mempengaruhi kamu secara keseluruhan itu. Jadi 3 masalah ini malah menghujam kamu dan malah menciptakan satu masalah yang baru. Satu masalah yang baru ini terkadang malah akan membuat beban pikiran kamu itu bertambah. Maka dari itu di hari Rabu ini usahakan untuk kamu selesaikan dulu satu masalah yang kamu rasa mempengaruhi dengan masalah yang lainnya. Kalau kamu sudah bisa menyelesaikan satu masalah yang mempengaruhi masalah yang lainnya, maka masalah yang lainnya itu akan mengikuti, akan terselesaikan juga. Akan tetapi kalau kamu menyelesaikan masalah yang di bawahnya terlebih dahulu, maka masalah yang di pusatnya ini malah akan menekan kamu seperti ini. Maka dari itu kamu harus selesaikan dulu di pusatnya. Kalau pusatnya sudah kamu selesaikan, yaitu masalah keuangan tadi, maka kondisi asmara kamu, kondisi keuangan kamu akan cenderung ikut selesai juga. Jadi intinya seperti itu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Selanjutnya setelah zodiak Leo kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The World dan kemudian ada kartu The Moon. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya ada adaptasi yang baru. Sepertinya dengan kondisi seperti ini memaksa kamu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, di sini sepertinya saya ingin membacakan hal yang negatif terlebih dahulu. Ada satu hal negatif yang sepertinya harus saya sampaikan. Di sini ada kartu The Moon. Berhentilah untuk berpikir yang tidak-tidak. Rasa khawatir itu wajar, rasa ragu-ragu itu wajar, tetapi jangan terlalu kamu turutilah. Jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang macam-macam, yang konteksnya, yang sifatnya negatif, yang sifatnya malah akan akan mempengaruhi kamu secara keseluruhan. Karena kalau bisa saya katakan yang menjadi semangat kamu saat ini adalah soal keuangan. Karena memang yang menjadi soal Virgo di pertengahan bulan April ini adalah masalah uang. Maka dari itu mood booster seorang Virgo yang terbaik untuk hari Rabu ini adalah uang,
dan uang, kayak Tuan Crab gitu loh. Jadi masalah uang menjadi hal yang membuat Virgo semangat di hari Rabu ini. Nah, di sisi lain kamu juga harus berusaha keras. Berusaha keras meskipun banyak sekali halangan dan rintangan yang akan kamu dapati untuk mendapatkan yang namanya uang, uang, dan uang. Nah, kalau kamu bisa melewati halangan-halangan itu, maka kamu akan lebih bisa mengkontrol diri kamu. Nah, di sini ada kartu The World. Ketika kamu bisa mengatasi hal itu semua, maka semuanya akan menjadi dunia kamu, akan berpihak kepada kamu. Meskipun ketika Virgo ada masalah, harus kamu tanggung sendirian. Nah, tetapi masalah yang kamu simpan sendiri itu kan setidaknya kan bisa kamu selesaikan. Kamu kan bisa mengatasi masalah kamu sendiri tanpa tanpa bantuan orang lain. Karena apa? Satu sisi kamu sangat dewasa sekali, usia kamu sudah bertambah, usia kamu sangat dewasa sekali, jadi menanggung masalah sendiri sebagai tanggung jawab itu adalah suatu hal yang cukup membanggakan bagi kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Death dan kemudian ada kartu The Fool. Hati-hati. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Banyak sekali masalah yang akan kamu dapati di hari Rabu ini dan bahkan sampai dengan seminggu ke depan akan banyak sekali masalah yang akan kamu hadapi. Banyak sekali kekacauan dari sisi keuangan, dari sisi emosi yang sangat berantakan, dari sisi amarah kamu sepertinya sangat mendominasi sekali. Itu karena apa? Karena The Fool. The Fool artinya kecerobohan kamu. Kecerobohan kamu sangat luar biasa sekali untuk menciptakan hal-hal yang tadi. Maka dari itu kamu harus mewaspadai terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul di hari Rabu, Kamis, Jumat, mungkin sampai dengan hari Minggu nanti. Jadi hal itu harus bisa kamu hindari. Nah, semakin ke sini di sini Libra terlalu terlalu gampang bilang ya wis lah, ya udahlah udah terjadi kok. Ya udahlah udah terjadi mau gimana lagi. Jadi seakan-akan ada perasaan perasaan pasrah dengan kehidupan itu loh. Perasaan menyerah dengan kehidupan. Maka hal itu akan mempengaruhi kondisi kekacauan kamu di beberapa hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Maka dari itu hal itu harus kamu waspadai, termasuk dalam sisi keuangan. Jangan sampai kondisi keuangan juga ikutan berantakan. Karena apa? Kalau kondisi keuangan berantakan, maka hal ini akan bertambah masalah lagi. Di sisi lain hubungan asmara juga ada masalah. Maka dari itu Libra harus berhati-hati di hari Rabu ini karena akan banyak masalah yang akan menghampiri kamu. Usahakan di hari Rabu ini cukup safety ya. Cukup safety untuk menghindari masalah-masalah yang kemungkinan besar akan muncul di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Pack of Cup. Artinya itu kamu di laut dan kamu di awan. Artinya apa? Artinya untuk penyelesaian masalah, ada satu masalah yang memang sudah berhasil kamu selesaikan. Yeay! Nah, masalah ini sangat luar biasa sekali karena apa? Masalah ini merupakan masalah pokok yang membawahi masalah lainnya. Hampir sama dengan Leo, tetapi di sini seorang Scorpio sudah bisa menyelesaikan masalah yang utama. Nah, ketika kamu sudah bisa menyelesaikan masalah yang utama, maka kamu lebih cenderung semangat lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di bawahnya. Nah, meskipun seperti itu, kamu sekarang dalam kondisi yang memang agak sedikit berada dalam kondisi bimbang. Karena kamu nggak tahu saat ini kamu ngerasain apa. Karena udah beberapa hari ini kamu uring-uringan dengan yang namanya masalah. Kamu bergelut dengan yang namanya masalah. Meskipun pada hari ini satu masalah kamu bisa diselesaikan. Tetapi masih saja ada yang namanya beban. Masih ada yang namanya rasa sedih. Masih ada yang namanya rasa kecewa. Masih ada rasa yang namanya kesel dengan masalah itu. Karena apa? Terkadang masalah itu bukan salahnya Scorpio, tetapi karena Scorpio ini dijahati oleh orang lain, sehingga malah masalah itu menjadi tanggung jawab seorang Scorpio. Jadi Scorpio di hari Rabu ini sepertinya memang butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, butuh waktu untuk berpikir untuk bisa menyelesaikan masalahnya yang lain. Baik untuk masalah hubungan asmara maupun dalam masalah keuangan seorang Scorpio itu sendiri di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu The Fool, waspada, dan ada kartu Karma. Di beberapa hari yang lalu
Sagittarius sangat baik sekali ya. Terakhir ada kartu yang cukup negatif yaitu kartu Two of Swords ya. Nah, ternyata kartu Two of Swords itu berdampak pada hari ini, berdampak pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Ada kecerobohan seorang Sagittarius yang ternyata malah akan menimbulkan 3 masalah. Yang pertama masalah keuangan, yang kedua masalah dengan sahabat, dengan teman, dengan lingkungan, dan yang terakhir adalah masalah dengan pasangan. Nah, hal ini ternyata kalau bisa saya baca ada apa ya, bersambung ya, bersambung dari hari kemarin. Kemarin kan muncul kartu Two of Swords. Nah, sekarang muncul kartu The Fool dan kartu The Karma. Maka dari ini kamu harus berhati-hati. Memang tidak semua masalah yang saat ini kamu hadapi itu harus kamu ceritakan ke orang lain. Karena ada sahabat kamu yang sepertinya tidak suka dengan kamu. Ada sahabat kamu atau teman kamu yang sepertinya tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Maka seakan-akan dia berusaha keras untuk menjatuhkan kamu. Nah, hal ini yang harus kamu waspadai di hari Rabu ini. Kalau kamu bisa mewaspadai hal itu, maka kamu akan berhati-hati di dalam melangkah. Ketika kamu berhati-hati di dalam melangkah, maka kamu harus bisa menjaga yang namanya kondisi keuangan. Kondisi keuangan harus dijaga. Ketika beberapa hari lalu cukup lancar, nah di hari Rabu ini kamu harus dijaga. Karena kalau tidak kamu jaga, maka nanti takutnya beberapa hari ke depan pemasukan kamu agak cenderung minim. Nah, jadi hal itu mulai dari sekarang kondisi keuangan kamu dijaga. Di sisi lain, masalah asmara sebenarnya masalahnya sepele ya. Karena masalah sepele sebenarnya, tapi kamu terlalu menganggap masalah itu sepele sehingga malah pasangan kamu itu malah akan apa ya, berada di dalam situasi yang cukup nggak enak itu. Ya cukup nggak enak. Cukup nggak enaknya gini. Seakan-akan pasangan kamu itu kurang kamu hargai gitu. Maka dari itu usahakan untuk bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan pasangan untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Oke? Waspada ya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Selanjutnya sudah saya selesaikan 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya di awal dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir untuk zodiak Sagittarius. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif memberitakan tentang zodiak di channel YouTube zodiak harian, Facebook fanspage zodiak harian, dan Instagram @ramalan_zodiak. Buat kamu yang mau request personal reading nama kamu untuk beberapa hari ini sampai dengan hari Minggu, kami belum bisa untuk menjawab karena kami masih menyelesaikan request-request yang belum bisa kami tangani kemarin ya. Jadi kami masih membalas pesan-pesan yang lama terlebih dahulu. Buat kamu yang baru kirim pesan, mohon bersabar, nanti pasti akan saya balas. Oke, sekian, terima kasih. Ini adalah pembacaan zodiak di hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Jangan lupa untuk komen, like, dan share, beritahu temanmu jika kamu merasa ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.